Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fil dhulam, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh hamba-hambanya untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Yang mana kewajiban puasa ini Allah peruntukkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa. Syaratu wujubihi khamsatu asya'. Adapun syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Yang pertama, Islamun, orangnya harus beragama Islam. Ini artinya ketika Anda merasa sebagai orang Islam, merasa sebagai seorang Muslim, maka Anda punya kewajiban melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Apa itu wajib? Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan dapat pahala, dan ketika ditinggalkan akan mendapat siksa. Jadi ketika seorang muslim tidak mau berpuasa dengan tidak adanya uzur yang dibenarkan, maka dia sebagai muslim yang berdosa dan siap-siap di akhirat nanti akan mendapat siksa. Dengan catatan ketika tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi dikatakan syarat wajib puasa itu syaratnya harus orang yang beragama Islam, berarti orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir, maka tidak ada kewajiban di dunia ini untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan seandainya dia ikut berpuasa, contoh, ada orang kafir punya teman, orang muslim, dia ikut-ikutan puasa, ikut buka bersama, maka baginya tidak ada pahala. Kenapa? Karena puasanya tidak sah dan tidak memenuhi syarat wajib dalam berpuasa. Lah, bagaimana kalau dia masuk Islam menjadi mu'alaf? Maka orang kafir tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia menjadi orang kafir. Tapi itu untuk kafir asli. Lain halnya dengan kafir sebab murtad. Auzubillahi min dzalik. Contoh, ada orang muslim, dia pindah agama, keluar dari agama Islam, masuk kepada agama lain, dan ternyata suatu saat kembali lagi kepada agama Islam, masuk lagi agama Islam. Maka selama dia murtad, puasa Ramadan yang dia tinggalkan wajib diqadha atau wajib diganti. Kalau murtadnya 3 tahun, berarti puasa Ramadan selama 3 bulan wajib dia qadha. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah permainkan keimanan kita, janganlah permainkan akidah dan keyakinan kita. Jagalah agama kita baik-baik, bentengi akidah dan keimanan kita baik-baik. Orang kikir itu tidak baik, orang pelit itu jelek. Tapi kikir dan pelit dengan agama yang kita miliki, kikir dan pelit dengan akidah iman yang kita miliki, itu hukumnya wajib. Ini artinya berapapun harta yang orang tawarkan untuk membeli iman kita, berapapun uang yang mereka tawarkan untuk membeli akidah dan agama kita, jangan pernah kita tukar, jangan pernah kita jual. Ingatlah wahai saudaraku, hidup di dunia hanyalah sebentar, dan azab akhirat sangat-sangatlah pedih. Kalau ada orang murtad, dia ternyata kembali dapat hidayah masuk agama Islam, masih bersyukur, bisa kembali memperbaiki akidahnya, memperbaiki imannya, memperbaiki agamanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang murtad sampai mati masih dalam keadaan murtad, a'udzubillah min dzalik, dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah potongan ayat 217, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang murtad di antara kalian semua dari agamanya, fayamut, maka dia mati wa huwa kafirun,
ya termasuk orang kafir. Faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka orang-orang murtad tersebut dihapus seluruh amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka termasuk penghuni neraka selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan akidah serta agama kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Wasaniha taklifun. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah taklif. Apa itu taklif? Ai bulubun wa aqlun. Orang yang harus sudah menginjak usia balik, wa aqlun, dan punya akal. Oleh sebab itu, fala yajibu shaumu ala sabin wa majnunin. Tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum balik, sekalipun dia sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Seorang anak minimal sudah menginjak usia 7 tahun, itu sudah tamyiz biasanya gitu ya. Jadi tamyiz itu anak yang sudah mengerti mana tangan kanan, mana tangan kiri, bisa mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, cebok pun bisa sendiri. Dia tahu mana roti, mana korma, dan sudah tamyiz. Tapi dikarenakan belum balik, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Nah, tapi bagi para orang tua yang punya anak sudah berusia tamyiz, sudah masuk usia tamyiz, maka perintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagai latihan. Tapi tidak ada paksaan, semampunya. Kalau dia mampu sampai jam 10, gak apa-apa. Mampu sampai zuhur, gak apa-apa. Jangan dipaksa sampai maghrib, karena belum ada kewajiban bagi dia. Lalu, ada berapa cirinya balik? Ciri balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umurnya 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau ada seorang anak yang usianya sudah 15 tahun, berarti sudah balik, dia sudah punya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kedua, al-ihtilamu, pernah mimpi basah, mimpi bersetubuh, litisnya Senin karena umur 9 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga, al-haidu, haid, khusus untuk perempuan, ini juga litisnya Senin karena umur 9 tahun. Selanjutnya, taklif yang kedua di samping balik adalah wa'aklun, punya akal. Artinya puasa Ramadan tidaklah wajib bagi orang yang tidak punya akal. Siapa dia? Dia adalah orang yang gila, al-majnun. Dan orang gila, ketika dia sembuh dari gilanya, tidak ada kewajiban baginya mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia gila. Wasalisuha, dan yang ketiga, syarat wajib puasa Ramadan itu adalah itaqatun, ay qudratun ala shaumi hisan wa syar'an, mampu melaksanakan puasa Ramadan baik mampu secara hissi ataupun secara syar'i. Fala yajibu ala man la yutiqu hisan, maka tidaklah wajib puasa Ramadan bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya secara hissi. Siapa dia? Adalah orang yang sudah tua renta, sudah usia lanjut, kakek-kakek yang sudah pikun, maka dia tidak wajib puasa Ramadan, tapi diharuskan untuk membayar fidyah. Wala yajibu ala man la yutiqu syar'an, dan juga puasa Ramadan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya secara syara. Siapa dia? Adalah wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka dia juga tidak memenuhi syarat wajibnya puasa Ramadan, tapi dia diwajibkan mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia haid ataupun dia nifas. Wa rabi'uha, dan yang keempat syarat wajib puasa Ramadan itu adalah sihatun, orangnya harus sehat. Berarti fala yajibu ala maridin maradun yubihu lahu tayammum. Tidaklah wajib puasa Ramadan bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Berarti sakit kategori berat, bukan kategori ringan. Kalau sakit flu ringan, batuk ringan, itu mah nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Orang yang sakit, kalau dia puasa itu akan payah, mudarat baginya, maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi dia diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadannya ketika dia sehat. Khamisuha, dan syarat wajib puasa Ramadan yang kelima adalah iqamatun, orang yang sedang ada di kampungnya sendiri, artinya bukan seorang musafir. Oleh sebab itu, fala yajibu ala musafirin safran tawilan mubahan. Tidaklah wajib puasa Ramadan bagi seorang musafir dengan perjalanan yang jauh, perjalanan yang diperbolehkan mempuasa sholat, mubahan, dan diperbolehkan secara hukum, artinya bukan perjalanan maksiat, maka dia boleh membatalkan puasanya
dengan catatan berangkatnya sebelum subuh, malamnya niat berpuasa, berangkat sebelum subuh, dan setelah ada di perjalanan dia boleh membatalkan puasanya biniat tarakhus, dengan niat tarakhus, niat mengambil kemurahan, niat mengambil dispensasi dari agama, tapi dia diwajibkan mengqadha pada hari-hari yang lain. Nah, bagaimana kalau kuat berpuasa? Maka fasaumu afdalu, berpuasa lebih utama kalau kuat. Tapi kalau merasa ma'dzur berpuasa, al fitru afdalu, maka berbuka lebih utama. Wallahu a'lam.